ini adalah afternya, so much steadier. Tinggal ditempel. Hi guys, and welcome to the Itty community. Kalau misalnya kalian klik video ini, most likely kalian juga kayak aku, nggak dianugerahi banyak aset di daerah sini. Like, there's not much going on around here. Jadi video ini bakal cocok banget buat kalian karena aku bakal sharing fashion tips untuk yang flat chested. Growing up, aku tuh agak insecure di bagian dada aku, apalagi kayak di masa-masa sekolah gitu ya. Soalnya kayak kok nggak numbuh-numbuh gitu, kayaknya dari SMP udah stop gitu. Tapi untungnya itu makin kesini, society itu makin nggak gitu fokus ke daerah sini, dan bahkan beberapa itu sekarang prefer yang flat chested aja. Karena kayak kita tuh mulai nyadar banyak kelebihannya, jadi kita bakal apresiasi dulu ya. Yang pertama, kita tuh bisa pakai banyak tipe baju dan nggak kelihatan seksi banget. Teman-teman aku yang asetnya lumayan ada, itu tuh kalau pakai baju yang agak low dikit itu langsung berasa kayak seksi banget. Jadi kayak outfitnya itu jadi seksi, nggak cute gitu. Sementara kita pakai baju apapun kelihatannya tuh cute. Dan juga aku tuh baru-baru ini baru tahu gitu ya, kalau misalnya yang gede banget itu tuh bisa back pain. Dan aku nggak pernah ada masalah itu, dan most likely kalian juga nggak akan ada masalah itu karena iya, mau back pain apa gitu, nggak ada yang disupport. Tapi tetap aja kadang tuh mungkin kita pengen pakai style baju lain dan pengen kelihatan beda, pengen kelihatan lebih berisi gitu. Jadi hari ini aku bakal sharing beberapa fashion tips menurut aku yang membantu dan mungkin bisa membantu kalian juga. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai ke videonya. Tips pertama adalah pakai push up bra, tapi jangan yang terlalu eksesif. Rata-rata bra aku itu ada sedikit push upnya kayak gini tuh, nggak yang terlalu eksesif banget, cuma nambah dikit doang. Aku pernah ngeliat yang kayak beneran segini gitu. Jangan, karena nanti kalau misalnya one day kita pakai bikini, takutnya orang tuh kaget gitu. Kenapa waktu di foto belahannya itu kelihatan banget, tapi waktu pakai bikini kok jadi beda gitu. Jadi aku rekomen pakai push up bra, tapi yang dikit aja, jangan terlalu eksesif, biar agak lebih pede aja gitu. Jangan sampai kelihatan beda banget. Nggak semua bra aku ada push upnya, tergantung aku lagi pengen kelihatan kayak gimana hari itu. Kayak misalnya bra yang ini tuh nggak ada push up, jadi emang kelihatan lebih tepos. Ini ada push up, dan sebenarnya ini aku lumayan insecure, tapi nggak apa-apa karena aku pengen jujur-jujuran. Aku bakal kasih lihat perbandingan aku kalau misalnya pakai push up bra yang sedikit push up gini, sama kalau misalnya cuma pakai nipple cover, which is itu bakal kelihatan realnya banget ya. Soalnya kalau bra kan masih ngebentuk. Jadi adalah perbedaannya menurut aku tuh lumayan kontras, dan ini tuh aku lumayan insecure kalau misalnya cuma pakai nipple cover. Jadi pakai bra yang ada sedikit push upnya. Nah, tips kedua adalah cari bra yang fitnya itu pas. Karena kita tuh lebih tepos, jadi kadang-kadang tuh kayak nggak cukup buat ngisi cupnya itu. Jadinya di bagian atasnya itu bisa agak ngejiplak kayak gini. Jadi yang tadi ngejiplak itu bra yang ini. Tapi in general emang BH yang tipenya kayak gini itu kurang cocok di aku. Soalnya dia tuh di sini bisa agak ngejiplak karena nggak banyak yang bisa diisi. Aku rekomen banget bra yang modelnya kayak gini. Ini semuanya brandnya Pierre Cardin by the way. Nah, kalau bra yang kayak gini, dia tuh di bagian atasnya kayak gini kan. Jadi dia tuh bakal nge-support secara full. Jadi dia tuh nggak bakal kayak ngejiplak-jiplak gitu lah. Ini pasti bakal ngepas dan bakal ngetap gitu. Next tips, kita tahu ya tentang color theory. Kalau misalnya pakai baju terang itu bakal kelihatan jadi lebih enlarging, dan kalau misalnya pakai yang gelap itu bakal bikin lebih nyusut. Nah, sama juga untuk kalian yang tepos, dan ini lebih ke untuk yang kurus juga sih. Aku tuh selalu pakai baju-baju yang warnanya terang. Kalau misalnya kalian lihat Instagram aku foto-fotonya, itu aku jarang banget pakai baju yang warnanya gelap, karena aku emang ngerasa lebih cocok pakai baju warna terang karena itu tuh bikin semua itu kelihatan lebih besar dan nggak menyusut gitu. Aku tuh ngerasa tenggelam banget kalau misalnya pakai baju yang warnanya gelap atau hitam gitu. Selain color theory, ada juga line theory. Basically kalau misalnya yang ada garis-garis gini, dia tuh bakal kelihatan kalau ada curve-nya. Dan ini tuh bisa bikin ilusi kalau di sini tuh lebih berisi. Padahal dari samping tuh nggak ada apa-apa. Tapi dari depan karena ada garis-garis ini, jadinya dia kelihatan bagian sini lebih berisi. Bahkan tuh aku pernah ngeliat kaos yang dia tuh kayak optical illusion big boobs gitu. Konsepnya kurang lebih sama. Intinya tuh ini tuh works gitu, bikin kalian kelihatan lebih berisi. Aku juga suka banget sama one set ini karena dia tuh enlarge bagian-bagian yang pengen aku enlarge, kayak misalnya bagian dada dan juga bagian pinggul.
tapi dia tuh enggak ngecover bagian yang pengen aku accentuate, kayak misalnya collarbone, lengan, dan juga perut gitu. Aku pengen tuh kelihatan kecil. Jadi aku merasa badan aku tuh kelihatan bagus banget kalau bisa aku pakai one set ini. Which brings me to my next tips. Accentuate other parts of your body. Kita tuh pasti ada bagian tubuh yang kita suka, dan kemungkinan besar kita tuh nggak terlalu pede buat nge-show boobs kita karena not much going on around there. Kalau buat aku suka banget collarbone aku. Menurut aku collarbone aku tuh cukup prominent. Kalau misalnya punya kalian nggak gitu kelihatan, kalian bisa highlight atau bahkan kalian bisa contour juga. Tapi aku kalau untuk sehari-hari aku biarin gini aja. Selain collarbone, aku juga lumayan suka ngasih lihat lengan aku karena lumayan kecil, dan juga perut. Makanya aku sering banget pakai crop top, paha juga. Tapi aku jarang pakai celana pendek. Makanya kalau misalnya kalian lihat set ini tuh bagus banget buat bentuk badan aku karena di bagian sininya itu ada linesnya. Jadi dia tuh bikin bagian dada aku kelihatan sedikit lebih besar, dan juga bagian pinggangku kelihatan lebih besar. Tapi di bagian yang aku mau accentuate itu nggak ketutupan, jadi kayak badan aku tuh kelihatan kayak seksi banget, kayak bagus banget gitu. Aku suka banget sama set ini. Style yang nggak aku rekomend adalah style yang malahan nutupin bagian collarbone, bagian badan kalian, tapi malahan nge-reveal bagian chest doang. Kayak misalnya dua kaos ini, menurut aku ini tuh kurang flattering kalau misalnya kalian flat chested, karena kayak there's not much going on, dan juga desainnya menurut aku kurang aja sih. Tapi kalau misalnya lagi trendy sekarang itu ada cut out sleeve, menurut aku juga itu agak kurang flattering kalau misalnya dipakai orang yang lebih flat. Itu kayak lebih bagus kalau misalnya ada kayak sedikit bayangan cleavage-nya gitu loh. Menurut aku kayak lebih seksi aja. Makanya kalian gak pernah ngeliat aku pakai style yang kayak gitu. Of course kalian bebas ya pakai apa aja, wear what makes you confident. Cuman itu opini aku aja. Kayak menurut aku ada beberapa baju yang flattering di aku, ada beberapa yang enggak. Dan cut out sleeve itu contoh baju yang menurut aku kurang flattering di aku. Menurut aku puffy tops kayak gini juga lucu banget. Dia tuh juga ada kayak garis-garisnya gitu. Jadi sama kayak konsep line theory yang pertama, dia tuh bakal bikin bagian sini kelihatan lebih berisi. Ya nggak sih? Ini kayak kelihatan berisi banget gak sih? Padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Aku juga nggak di BH dari tadi. Jadi kemben yang puffy kayak gini juga aku super rekomen karena itu bikin kelihatan berisi gitu. Tipe baju favorit aku adalah yang Sabrina kayak gini, apalagi kalau yang bagian depannya agak rame. Dia tuh kayak puffy-puffy gitu, jadi tuh nggak kelihatan kalau kalian tuh tepos gitu. Aku suka banget. Kalian juga bisa pilih Sabrina yang kayak mungkin agak ketat, tapi there's a lot of things going on, jadi orang mungkin gak bakal fokus ke dada kalian gitu. Next tip is to find the right fit. Jangan beli baju yang kayak ngepas di semuanya tapi kelonggaran di dadanya, karena ada beberapa baju yang cuttingannya itu di dadanya entah modelnya emang lebih berisi apa gimana, tapi longgar di dada gitu. Aku nggak ada contohnya karena of course gak bakal aku beli, tapi kalau misalnya kalian pernah shopping baju pasti pernah deh kayak ngepas tapi di bagian dadanya agak longgar. Karena juga kalau misalnya kita pakai baju yang agak low neck gini, kadang tuh di bagian sini nggak gitu ke support, apalagi kalau misalnya kita nunduk, bagian sini tuh agak lebih bolong-bolong gitu, dan itu kadang bisa bikin kita nggak pede. Sometimes kalau misalnya pakai baju yang strapless juga ada beberapa yang dia ada kayak semacam silikonnya gitu biar nggak turun-turun, tapi kalau misalnya enggak, karena tuh kita takut bakal turun-turun gitu kan. Nah buat baju-baju kayak gini yang sebenarnya cuttingnya tuh udah bagus, cuman di bagian sininya agak longgar karena kita nggak bisa nge-supportnya, aku sangat rekomen kalian buat pakai fashion tape. Fashion tape atau safety tape bentuknya kayak gini. Ini tuh dari local brand namanya Bernice. Ini harganya murah banget, 15 piece itu cuma 29.000, kalau misalnya 40 piece itu 59.000 doang. Ini menurut aku itu life changer banget. Ini tuh basically kayak double tape gitu, tapi jauh lebih kuat. Jadi buat baju-baju yang kita takut bakal turun kayak gini, kalian tinggal ambil aja satu. Ini sistemnya kayak Hansaplast gitu sih. Kayak dibuka gini, terus tinggal ditempel. Ini kan udah ketempel ke sininya, tinggal kita buka, terus ditempel ke kulit. Tuh, ini tuh ya guys kuat banget. Aku tuh pas pertama kali pakai tuh kayak kaget gitu. Ini tuh kuat banget, jadi kalian tuh nggak bakal insecure, nggak bakal takut dia jatuh-jatuh. Lihat tuh, kita bakal pakai di bagian sini juga. Dadah. Kalau
kayak gini, itu jadinya aman banget, gak bakal jatuh-jatuh. Menurut aku fashion tape itu beneran life changer banget sih. Kayak ini tuh, kalau misalnya kalian lagi pakai tube top yang gak ada silikonnya, terus kalian takutnya kayak jatuh-jatuh, soalnya kan kalau di sini gak ada yang nge-support, dia tuh bisa kayak jadi molor-molor ke bawah gitu kan. Itu kalian juga bisa banget pakaiin fashion tape. Buat top yang kayak gini juga bisa banget pakai fashion tape. Dan kalau misalnya ada baju kalian yang kayak tali-talinya longgar, itu juga bisa banget dipakein fashion tape. Menurut aku fashion tape atau safety tape itu esensial sih, kayak must have. Karena tuh juga ada beberapa baju yang kayak baju ini. Baju ini tuh entah kenapa cuttingannya itu kurang bagus di bagian lengannya, itu kayak gampang jatuh gitu. Tapi cuman lengan kanan doang, lengan kiri tuh iya juga ternyata. Cuman yang lengan kanan tuh lebih sering jatuh. Kayak kalau misalnya aku lagi nggak ngapa-ngapain, lagi main HP gitu deh, kayak tiba-tiba jatuh gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya baju kayak gini yang cuttingannya itu agak nggak rata, fashion tape itu juga sangat-sangat berguna. Jadi tinggal ambil satu aja, terus kita lengketin, kita posisiin pasnya, terus kita lengketin. Tuh, wah, gila sih. Kemana aja aku baru pakai fashion tape sekarang. Jadi kayak kalau misalnya kalian ada baju yang kayak suka bandel gitu, turun-turun gak jelas, kalian bisa banget pakai fashion tape tuh. Jadi kuat banget. If there's anything you want to buy from this video, menurut aku ini yang paling must have. Ada yang datang. Tada! Hai Exi. Ini kayak bakal jadi video terakhir dimana Exi muncul karena bentar lagi dia harus dibalikin ke pemiliknya. Menurut aku buat kita yang tepos pakai oversize top itu kayak bagus karena essentially di sini tuh gak ada apa-apa, jadi kayak nggak kelihatan berisi atau enggak, tapi kita tuh nggak kelihatan lebih gemuk. Karena katanya kalau misalnya boobs kalian tuh gede, kalau kalian pakai oversize top itu bakal kelihatan overall kayak badannya gemuk banget, padahal sebenarnya pinggangnya ramping gitu. Tapi karena bagian sini gede, jadinya ke bawahnya itu juga jadi gombrong gitu loh. Tapi kalau misalnya buat kita, kalau kita pakai oversize top itu masih kelihatan cute. Jadi aku suka banget pakai baju-baju oversize. Ini kayak nge-hide the fact that kita flat chested, tapi juga nggak bikin kita kelihatan besar badannya. Next aku mau sharing tips cara pakai baju-baju yang low neck kayak gini. First of all, ini tuh kalian lihat gak sih, longgar banget. Kalau misalnya aku pakai kayak gini doang, pasti aku bakal pakai fashion tape sih, biar bagian sininya tuh lebih aman gitu. Nah, beberapa orang tuh suka biarin kayak gini aja, soalnya ya kalian bisa lihat ini juga nggak kelihatan cleavage-nya, nggak ada apa-apa, jadi nggak kelihatan seksi gitu. Kalau misalnya kamu biarin kayak gini aja, boleh banget, tapi menurut aku tambahin fashion tape aja supaya lebih aman gitu. Kalau dari samping nggak kelihatan apa-apa, kalau misalnya nunduk juga lebih nyaman. Tapi personally aku kurang suka kalau misalnya cuma dipakai kayak gini, jadi aku ada 3 tips. Yang pertama adalah aku suka tambahin kemben. Ini adalah my personal favorite karena paling gampang dan aman. Aku nggak usah takut harus nunduk-nunduk atau gimana, dan lebih cocok sama styleku juga. Yang kedua, kalian bisa banget tambahin aksesoris karena di bagian sini kan kosong banget tuh. Jadi kalau misalnya kalian tambahin aksesoris, orang itu nggak terlalu fokus ke kekosongan daerah sini, jadi kayak ada sedikit distraction gitulah. Yang ketiga, kalian bisa nge-push boobs kalian. Yang pertama, kalian bisa pakai push up bra aja. Kayak misalnya ini, aku bakal coba nge-push lagi. Tuh kayak gini misalnya, ini cuman ke-push dikit doang sih, karena emang gak banyak yang bisa di-push. Dan kalau misalnya pakai push up bra juga kan tergantung bra kalian se-nge-push apa yang gak bisa dipaksa. Paling sumpelin tisu, tapi aku nggak pernah sih. Kalau misalnya bajunya masih memungkinkan dan kalian punya push up bra yang cocok, kalian bisa banget pakai push up bra. Tapi kebetulan kan ini emang bajunya aman, kalau misalnya kalian pakai bra kayak nggak bakal kelihatan. Tapi karena tuh ada beberapa baju yang nggak bisa gitu kalau misalnya kalian pakai bra. Kalau misalnya baju agak ribet juga kalian tetap bisa nge-push. Aku bakal share di tips selanjutnya. Nah, buat dress-dress backless kayak gini yang pasti banget kalian nggak bisa pakai bra, kalian bisa banget pakai nipple pads. Aku suka banget sama dress ini karena meskipun dia backless kayak gini, tapi bagian atasnya ada detail. Jadi aku tuh nggak kelihatan terlalu tepos kalau dari depan. Jadi untuk dress ini aku cuma butuh nipple pads aja. Di sini aku ada 2 tipe nipple pads, dua-duanya dari Bernice juga. Yang pertama ini bahannya tuh kertas gitu, dia feel-nya kayak Hansaplast gitu sih. Ini tuh one time use. Harganya juga affordable banget, 5 pasang itu 29.000, 10 pasang 48.000, terus 15 pasang itu 59.000. Jadi dia tuh kayak gini, tuh bagian-bagiannya kayak gini. Jadi di bagian nipple kalian itu nggak ada lemnya ya, jadi nggak sakit, lemnya cuman di sekitarnya aja. Kalau misalnya dipakai, tinggal dibuka, terus kalian tempelin yang bagian tengahnya dulu, baru bagian samping-sampingnya.
supaya dia tuh nggak kayak menggelembung di tengah gitu. Dan ini tuh tahan banget, ini lengket banget. Jadi kalau misalnya kamu pakai ini, kalian tinggal lepasin lemnya aja, terus kalian tempelin di nipples kalian aja. Yang sekarang lagi aku pakai itu yang model silicone pad, ini yang reusable. Jadi kalian tinggal buka aja plastiknya gini, gitu, lengket banget. Terus kalian tinggal slap on your boobs. Tuh. Biasa aku cucinya pakai air aja, aku cuci pakai air. Habis itu aku tempelin plastiknya lagi. Jadi plastiknya itu jangan dibuang. Ini satu pair itu harganya cuma 59.000 dan ini tuh reusable. Aku tuh bisa pakai sampai belasan atau kayak puluhan kali gitulah, baru dia mulai nggak lengket lagi. Jadi terserah aja kalian mau pakai yang one time use atau yang reusable. Karena boobs kita kecil, jadi most likely dia tuh nggak bakal saggy karena there's not much to sag. Tapi kalau misalnya boobs kalian lebih besar, menurut aku nipple cover aja itu nggak cukup. Kalian harus pakai bra tape supaya bisa nge-lift boobs kalian. Bra tape juga dari Bernice, harga 59.000. Bentuknya tuh kayak lakban gitu. Tapi jangan pakai lakban beneran ya, pakainya bra tape supaya aman buat kulit kalian. By the way, untuk semua produk yang aku pakai, aku bakal link di description box ya. Jadi kalian bisa cek aja. Nah, jadi dia tuh bentuknya kayak gini, kayak lem gitu. Kalian tinggal ambil secukupnya, terus kalian gunting aja. Kalau misalnya buat yang boobsnya gede, kalian bisa banget ambil kayak gini, terus kalian lem, terus kalian angkat gitu. Soalnya kalau misalnya boobsnya gede, kan dia bakal mulai saggy, dia bakal turun ke bawah. Jadi kayak kalian selotipin ke atas gitu. Dan kalian tuh nggak usah pakai BH. Bernice udah ngasih tahu cara buat pakai bra tape. Jadi basically ini tuh bisa jadi pengganti BH dong. Karena ini tuh kuat banget, jadi kayak kalian bisa pakai di sini aja, bisa pakai sampai belakang, bisa pakai dilakbanin kayak gini. Pokoknya super multifungsi. Tapi karena boobs kita kecil, dia kan nggak bakal sag, jadi nggak ada yang perlu di lift juga. Jadi menurut aku bra tape ini berguna untuk nge-push up. Misalnya nih top yang low tadi, ini aku cuma pakai nipple pads dan kalian bisa lihat tisnya itu kosong banget. Kalau misalnya mau nge-push up, kalian bisa ambil bra tape kayak gini, kalian lengketin di bagian sini. Terus kalian ketatin dan nge-push di daerah sini. Pokoknya seketat mungkin sampai dia tuh bisa ngebentuk cleavage. Aku bakal coba pakai dulu ya. Lihat tuh guys, gila banget gak sih before afternya? Ini tuh sampai ada belahannya gini dong. Jadi kalian tuh pakai di sini, terus kalian tarik sampai sini. Terus ini aku tambahin di bagian atasnya juga buat nge-lift lagi. Jadi ini bener-bener sampai kelihatan jelas dan nyata ada cleavage-nya. Dia tuh bahannya emang lumayan elastis. Tuh, elastis gitu ya guys. Jadi kalian bisa kayak tempelin di sini, terus kalian tarik. Jadi dia tuh waktu dilepas dia bakal makin ngebentukin lagi. Padahal kalau dari samping tepos, tapi dari depan ini kelihatan berisi banget. Kalau misalnya kalian pakai baju yang agak ada ruffles gitu-gitu, kalian bakal kelihatan langsung dia atau sikap gitu dah. Before afternya gila sih. Nah, kalau misalnya lagi pakai summer dress kayak gini, aku prefer tuh nggak pakai bra tape, soalnya kan mungkin habis ini mau pakai bikini gitu, jadi nggak pengen kelihatan beda banget. Jadi untuk dress ini aku cuma pakai nipple cover, tapi kalau misalnya kalian lihat, ini tuh fitnya nggak jelas banget, kayak lost banget gak sih? Serem banget. Jadi kalau misalnya baju-bajunya longgar-longgar nggak jelas kayak gini, aku bakal pakein fashion tape. Jadi kalian lihat before afternya ya. Tuh, lihat deh, ini adalah afternya, so much steadier, gak lepas-lepas, bagian belakangnya juga aman. Akhirnya aku jadinya bisa pakai baju ini, karena aku tuh emang dari dulu pengen banget pakai ini, cuman aku tuh kayak takut dia kayak jatuh gitu loh, jadi aku tuh kayak selalu conscious. Emang menurut aku nipple cover, fashion tape, sama bra tape itu lifesaver, dan sekarang tuh udah jadi essentials karena sekarang tuh baju tuh mulai aneh-aneh ya. Jadi kadang-kadang tuh kita udah nggak bisa cuma pakai bra aja. Kalau misalnya kalian mau cobain produk dari Bernice, aku rekomen kalian langsung beli yang emergency kit setnya aja. Satu kit ini kalian langsung udah dapet travel pouch kayak gini. Isinya yang pertama itu ada nipple silicone pad. Kalian juga dapat 10 nipple cover yang kertas kayak gini, 40 piece fashion tape yang sangat amat berguna, 1 roll bra tape kayak gini. Kalian juga bakal dapat gunting travel size kayak gini, ini gemoy banget. Sama ada instruction card juga supaya kalian tahu cara pakai bra tape-nya. Ini harganya cuma 100-an, menurut aku worth it banget. Kalian bisa langsung nyobain semuanya dan menurut aku semuanya kepake banget. Mau kalian boobsnya tepos atau boobsnya berisi, pokoknya semuanya itu bakal kepake banget. Kalian juga bisa banget follow social media Bernice buat lihat produk-produk mereka. Oke
Oke guys, jadi itu aja untuk video hari ini. Semoga aja kalian enjoy dan semoga aja video ini bermanfaat untuk kalian. Aku seneng banget filming video-video fashion tips kayak gini. Kalau misalnya kalian mau request video lain, kalian bisa banget komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau support YouTube channel ini, kalian bisa banget subscribe dan juga nyalain bel notifikasi supaya kalian tahu kapan aku ada upload video baru. Follow juga TikTok dan Instagram aku @sherdeshu untuk update tentang keseharian aku. And I hope I'll see you next week. Bye!